Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan PJ Bupati Kabupaten Tegal beserta seluruh staf, seluruh pegawai, seluruh kepala dinas dan semua yang berkait untuk kemajuan Kabupaten Tegal tercinta. Tak lupa para hadirin wal hadirat dan pendengar Slawi FM dimanapun Anda berada, dan masyarakat Kabupaten Tegal yang saya hormati dan yang saya cintai. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi anugerah oleh Allah berupa kesehatan, termasuk juga diberi kesempatan untuk memasuki tahun baru Hijriyah. Karena kita tahu semuanya, kita baru saja memasuki bulan Muharram, di mana pergantian tahun baru Hijriyah kita lewati. Bahwa pergantian tahun baru Hijriyah merupakan penanda yang ditandai dari hijrahnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita renungi, kita gali makna dari tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, dengan masuknya bulan suci Muharram yang kita saat ini sedang lewati. Bahwa yang pertama ada hikmah, yaitu syukur, karena kita masih diberi kesempatan umur, kesempatan untuk selalu beribadah, kesempatan untuk memperbaiki diri dalam bertambahnya umur, bertambahnya tahun, sehingga kesempatan itu jangan sampai kita lalaikan. Dalam sejarah awal dari pemaknaan sehingga muncul tahun baru Hijriyah, yaitu perpindahan hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Tetapi yang harus kita maknai lebih dalam, bahwa hijrah bukan lantas berhenti pada perpindahan tempat saja, tetapi juga perpindahan yang awalnya mungkin kurang baik harus menjadi lebih baik, yang awalnya mungkin diliputi dengan maksiat maka harus dihadirkan taat, yang awalnya masih sering suudzon maka harus lebih dikedepankan husnudzon. Sehingga para ulama menyampaikan, al-muhajir, siapa sih orang-orang yang hijrah, yaitu man hajara ilal khair minal ma'siyah ilal ta'ah. Bahwa orang-orang yang hijrah adalah orang yang berpindah menuju kebaikan, menuju upgrade diri, menuju ketaatan yang mungkin sebelumnya ada berbagai macam kemaksiatan atau pembangkangan. Maka melalui ceramah dalam acara yang saat ini kita lewati bersama seluruh pendengar Slawi FM dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah,
Setiap orang ketika berhijrah itu punya caranya masing-masing. Bisa jadi yang kemarin-kemarin sholatnya masih bolong, maka melalui momentum hijriah ini kita harus penuhi sehingga sholatnya tepat 5 waktu. Bisa jadi yang kemarin sholatnya sudah komplit 5 waktu tapi masih belum jamaah, maka melalui momentum tahun baru hijriah ini kita tingkatkan dengan berjamaah. Bisa jadi mungkin kemarin kita ada hal yang kurang baik di kantor kita, di pasar mungkin, atau dimanapun kita beraktivitas. Melalui momentum hijriah ini, apa sih yang disebut, siapa sih yang disebut orang-orang yang hijrah? Al-muhajiru man hajaro ilal khair, yaitu mereka yang lantas mendekatkan, mengupgrade diri kepada kebaikan. Sehingga hikmah yang pertama, bagaimana kita mensyukurinya? Mensyukuri dengan kebaikan yang lebih. Karena apa? Karena syukur tidak hanya bil lisan saja. Pemaknaan syukur, kalau orang Tegal gampangane wong ngomong, tiang Tegal Sanjang niku nopo syukur niku terima kasih. Terima kasih kepada Sang Khalik bahwa kita sebagai hamba harus benar-benar total dalam nopo, dalam beribadah. Lantas syukur itu, terima kasih itu ada yang bil lisan, tetapi juga ada yang bil amal. Bil amal inilah yang diekspresikan dengan ketaatan. Bil amal inilah yang diekspresikan dengan keibadahan. Bil amal inilah yang diekspresikan dengan kita mengupgrade diri, upgrade secara ilmu, dengan meningkatkan kinerja mungkin para bapak, para ibu yang di kantor, atau juga para siswa-siswi yang di sekolah dengan lebih tekun belajar, atau mungkin yang di pasar jangan sampai ada hak orang lain yang kemakan, sehingga disitulah ada nilai-nilai perbaikan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain hikmah syukur kepada Allah, melalui momentum hijriyah itu juga ada hikmah muhasabah, yaitu perenungan apa yang lantas sudah kita lewati sehingga ke depan ada perubahan, maupun perenungan yang saat ini sedang kita lalui supaya ke depan akan jauh lebih baik lagi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyampaikan, ini ada di dalam kitab Nasaikhul Ibad, sebagai bekal perenungan kita. Ightanim khamsan qabla khamsin. Apa kata Nabi? Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal berikutnya. Artinya apa? Supaya kita tidak menyesali dari 5 hal ini sebelum datang 5 hal yang berikutnya. Apa kata Nabi? Masa mudamu sebelum masa tuamu. Maksudnya apa? Ini kalau kita melihat secara redaksi, yaitu masalah umur. Karena umur akan sangat berpengaruh, berdampak dengan fisik kita. Contoh yang paling dekat kita bisa simpulkan, ketika masa muda masih dengan tenaga yang baik, kita tidak manfaatkan dengan ibadah, maka yang terjadi ada penyesalan di masa tua. Contoh ibadah apa saja itu butuh tenaga, sehingga jangan sampai alasan umur menjadikan kita tidak beribadah kepada Allah. Bahkan haji pun itu dianggap mampu. Haji bukan masalah
uang saja, tetapi juga masalah kesehatan, masalah yang berhubungan dengan fisik. Maka kita sebagai umat Islam harus kuat dalam konteks ibadah spiritualitasnya dan juga harus kuat secara fisiknya. Itu pesan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dilanjutkan yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Jangan sampai muda yang lantas terlewati sehingga yang terjadi apa? Kesehatan kita, wasihataka, itu lantas kita menyesal ketika sudah nanti kita mengalami berbagai macam penyakit, karena kita hidup di dunia dan kita akan menua, pasti akan ketemu apa yang disebut sebagai penyakit. Baik penyakit fisik maupun juga penyakit hati. Maka dalam hal ini Nabi menyampaikan, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi kesempatan, jangan sampai kita menyiakan kesempatan yang baik ini. Kita bersyukur yang masih bisa beribadah dengan sempurna, dengan berdiri, kita ke masjid dengan jalan kaki. Masih banyak orang yang ingin seperti itu tetapi tidak bisa berjalan kaki dengan sempurna. Atau mungkin sholatnya harus dengan duduk, atau bahkan mungkin saudara-saudara kita ada yang saat ini sedang di rumah sakit sehingga sholatnya harus dengan terlentang. Maka kesehatan yang saat ini kita punya melalui momentum hijriah ini menjadi muhasabah sebelum datang masa sakitmu. Lantas apalagi kata Nabi, wa ghinaka qabla fakrika. Kesempatan kita mendapat rizki, kita menjadi orang-orang yang mampu sebelum datang masa fakirmu, masa kita mungkin bisa jadi dicoba dengan tidak memiliki uang. Maksudnya menyempatkan, memaksimalkan masa kayamu itu seperti apa? Orang kalau punya rezeki, ibadah yang utama selain ibadah mahdhah adalah ibadah dengan harta bendanya. Dengan sedekahnya, dengan menyantuni anak-anak yatim, apalagi Muharram nanti tanggal 10 Muharram, kata orang Jawa disebut juga sebagai lebarannya anak-anak yatim. Kita punya rezeki lebih, maka akan sangat lebih bagus untuk membersihkan harta kita, kita sedekahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, anak yatim, orang fakir miskin, termasuk siapapun yang saat ini sedang membutuhkan. Tidak harus jauh-jauh, setidaknya di lingkungan kita. Mungkin ada keluarga kita yang sedang membutuhkan atau kekurangan. Mungkin ada tetangga kita atau masyarakat di desa kita masing-masing yang membutuhkan. Ketika kita beramal dengan harta kita, kata Nabi, wa ghinaka qabla fakrika, yaitu masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Disebutkan di dalam sebuah keterangan as-sakhiyu, orang-orang yang mau dermawan, orang-orang yang mau berbagi kepada siapapun, apalagi kepada anak yatim, apalagi kepada fakir miskin, dan afdolnya orang-orang yang terdekat dengan kita yang dalam keadaan fakir miskin itu bisa jadi keluarga, tetangga, atau masyarakat desa kita yang sedang membutuhkan. Kata keterangan tersebut disebutkan, qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun min rahmatih, bahwa orang-orang yang mau berbagi itu akan dekat dengan Allah, maksudnya dengan keridhaan Allah, wa qaribun minan nas, akan dekat dengan manusia, wa ba'idun min rahmatih, dan orang-orang tersebut itu akan jauh dari api neraka. Karena apa?
Karena orang tersebut adalah orang-orang yang dermawan. Sebaliknya orang-orang yang bakhil, yaitu lawan dari orang dermawan, wal bakhil ba'idun minallah, akan jauh dari Allah, akan jauh dari apa lagi, akan jauh dari manusia, dan termasuk akan jauh wa ba'idun min rahmatihi, yaitu akan jauh dari rahmatnya Allah ketika kita orang-orang yang tidak mau untuk berbagi. Maka melalui momentum Muharram ini, selain hikmah dari apa yang harus kita syukuri, juga apa yang harus kita renungi untuk menjadi lebih baik. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, termasuk kayamu sebelum datang masa apa yang disebut sebagai fakir. Terus apalagi wa farahaka qabla syughlika, yaitu kesempatan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Apa yang dimaksud? Ini berkaitan dengan waktu. Kadang kita mau berbuat baik alasannya sibuk. Ketika kita ada sesuatu yang baik, baik itu ibadah, jamaah, sholat, atau mungkin silaturahim, atau mungkin kita diundang oleh saudara teman kita dalam sebuah acara atau apapun itu, ada saja alasan ketika orang itu menjawabnya dengan kesibukan. Yang perlu kita ketahui bahwa semua orang itu punya kesibukan masing-masing. Selagi itu lantas kesibukan menjadikan apa? Menjadikan kita dekat dengan Allah, maka manfaatkanlah. Jangan sampai kita menyibukkan pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan yang terakhir, kata Nabi sebagai perenungan muhasabah adalah apa? Yaitu wahayataka qabla mautika, kesempatan hidup kita sebelum datang kesempatan mati di kemudian hari. Ketika Allah memanggil kita yaitu dengan kematian, maka tidak ada kesempatan lagi untuk beramal dan juga untuk beribadah. Maka kesempatan ketika saat ini diberi kesempatan hidup, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat dan juga pendengar Slawi FM yang dirahmati Allah, apa yang lantas tadi Nabi sampaikan melalui perenungannya, kita harus menjadi lebih baik di bulan Muharram tahun baru Islam ini, sehingga kita benar-benar tergolong orang-orang yang hijrah, yaitu orang-orang yang berpindah dari kejelekan menuju kebaikan, orang-orang yang berpindah dari maksiat ila ta'ah, yaitu dari kemaksiatan kepada ta'ah, termasuk orang-orang yang berpindah dari mindset yang selalu suudon, kita berpindah menjadi orang-orang yang selalu husnudon, sehingga kita tergolong orang-orang yang berkualitas di sisi Allah sebagai hamba, sebagai pertanggungjawaban kepada Sang Khalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah, bisa menjadi perenungan, sekaligus kita juga bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Tidak hanya syukur bil lisan saja, tetapi juga diekspresikan dengan ketaatan, sehingga kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik di tahun baru, di bulan Muharram yang kita lewati bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.